Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita berjumpa lagi pada mata kuliah sistem operasi pertemuan 7 ya. Adapun yang kita bahas pada pertemuan 7 ini adalah solusi critical section dan perangkat sinkronisasi. Oke, saya jalankan terlebih dahulu slide-nya. Kita langsung ke slide nomor 2, solusi kritikal. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang masalah critical section yang dapat menimbulkan race condition. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Race condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses seret memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhir yang terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk menghindari munculnya race condition. Solusi tersebut harus memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, progress. Yang ketiga, bounded waiting. Yang mana ketiga poin ini telah dibahas pada pertemuan sebelumnya atau pada materi sebelumnya. Ada dua jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section, yaitu yang pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Jadi ada penerapan algoritma dalam mengatasi critical section. Yang kedua adalah solusi perangkat lunak. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misal dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau mengunci instruksi level mesin seperti test dan set. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai solusi perangkat lunak menggunakan algoritma yang akan dibahas adalah algoritma untuk memecahkan masalah critical section untuk dua proses, yaitu algoritma 1, algoritma 2, dan algoritma 3. Perlu diingat, algoritma 1 dan algoritma 2 tidak dapat menyelesaikan masalah critical section. Adapun algoritma yang dibahas untuk memecahkan masalah critical section untuk n buah proses adalah algoritma tukang roti. Oke, kita masuk ke algoritma pertama atau algoritma 1. Algoritma 1 mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Oke, berikut adalah contoh dari algoritma 1. Algoritma ini menggunakan variabel bernama tun. Nilai tun menentukan proses mana yang boleh memasuki critical section dan mengakses data yang disaring. Pada awalnya variabel tun diinisialisasi 0, artinya P0 atau proses 0 yang boleh mengakses critical section. Jika tun sama dengan 0 dan P atau proses 0 ingin menggunakan critical section, maka ia dapat mengakses critical sectionnya. Setelah selesai mengeksekusi critical section, P0 akan mengubah tun menjadi 1, yang artinya giliran P1 tiba dan P1 diperbolehkan mengakses critical section. Ketika tun sama dengan 1 dan P0 ingin menggunakan critical section, maka P0 harus menunggu sampai P1 selesai menggunakan critical section dan mengubah tun menjadi 0. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kita selesai membahas algoritma 1, kita masuk sekarang ke algoritma 2. Algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section. Algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel tun dengan variabel flag. Variabel flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical section.
proses yang membutuhkan akses ke critical section akan memberikan nilai flagnya true. Sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical section akan men-set nilai flagnya bernilai false. Ini adalah contoh dari algoritma 1. Algoritma 2. Suatu proses diperbolehkan mengakses critical section apabila proses lain tidak membutuhkan critical section atau flag proses lain bernilai false. Tetapi apabila proses lain membutuhkan critical section atau ditunjukkan nilai flagnya true, maka proses tersebut harus menunggu dan mempersilakan proses lain menggunakan critical sectionnya. Di sini terlihat bahwa sebelum menggunakan critical section, satu proses melihat proses lain terlebih dahulu melalui flagnya apabila proses lain membutuhkan critical section atau tidak. Ya, sini terlihat dari flag tersebut ya, nilai flagnya. Awalnya flag untuk kedua proses diinisialisasi bernilai false, yang artinya kedua proses tersebut tidak membutuhkan critical section. Jika P0 ingin mengakses critical section, ia akan mengubah flag 0 menjadi true. Kemudian P0 akan mengecek apakah P1 juga membutuhkan critical section. Jika flag 1 bernilai false, maka P0 akan menggunakan critical section. Namun jika flag 1 bernilai true, maka P0 harus menunggu P1 menggunakan critical section dan mengubah flag 1 menjadi false. Pada algoritma ini masalah muncul ketika kedua proses secara bersamaan menginginkan critical section. Kedua proses tersebut akan men-set masing-masing flagnya menjadi true, dan P0 men-set flag 0 sama dengan true. P1 men-set flag 1 sama dengan true. Kemudian P0 akan mengecek apakah P1 membutuhkan critical section. P0 akan melihat bahwa flag 1 sama dengan true, maka P0 akan menunggu sampai P1 selesai menggunakan critical section. Namun pada saat bersamaan, P1 juga akan mengecek apakah P0 membutuhkan critical section atau tidak. Ia akan melihat bahwa flag 0 sama dengan true, maka P1 juga akan menunggu P0 selesai menggunakan critical section. Kondisi ini menyebabkan kedua proses membutuhkan critical section tersebut akan saling menunggu dan saling mempersilakan proses lain untuk memproses critical section. Akibatnya malah tidak ada yang mengakses critical section. Kondisi ini menunjukkan bahwa algoritma 2 tidak memenuhi syarat progress dan syarat bonding waiting. Karena kondisi ini akan terus bertahan dan kedua proses harus menunggu selamanya untuk mengakses critical section. Oke, lanjut kita ke algoritma yang ketiga. Algoritma 3 ditemukan oleh G.L. Patterson pada tahun 1981 dan dikenal juga sebagai algoritma Patterson. Patterson menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel yang di-sharing pada algoritma 1 dan algoritma 2, yaitu variabel tune dan variabel flag. Sama seperti pada algoritma 1 dan 2, variabel tune menunjukkan giliran proses mana yang diperbolehkan memasuki critical section, dan variabel flag menunjukkan apakah suatu proses membutuhkan akses critical section atau tidak. Di sini kita lihat contohnya penggabungan variabel tune dengan flag atau flag dengan tune. Awalnya flag untuk kedua proses diinisialisasi bernilai false, yang artinya kedua proses tersebut tidak membutuhkan akses ke critical section. Kemudian jika suatu proses ingin memasuki critical section, ia akan mengubah flagnya menjadi tune, memberikan tanda bahwa ia butuh critical section. Lalu proses tersebut memberikan tune kepada lawannya. Jika lawannya tidak menginginkan critical section, flagnya false, maka proses tersebut dapat menggunakan critical section. Dan setelah selesai menggunakan critical section, ia akan mengubah flagnya menjadi false. Tetapi apabila proses lawannya juga menginginkan critical section, maka proses lawanlah yang dapat memasuki critical section, dan proses tersebut harus menunggu sampai proses lawan menyelesaikan critical section dan mengubah flagnya menjadi false. Misal ketika P0 membutuhkan critical section, maka P0 akan mengubah flag sama dengan true, lalu P0 mengubah
true jadi 1 jika P1 mengubah flag 1 sama dengan false berapapun nilai tune, maka P0 yang dapat mengakses critical section. Namun apabila P1 juga membutuhkan critical section, karena flag 1 true dan tune sama dengan 1, P1 yang dapat memasuki critical section, dan P0 harus menunggu P1 menyelesaikan critical section dan mengubah flag 1 false. Setelah itu barulah P0 dapat mengakses critical section. Oke, kita lanjut ke algoritma berikutnya. Masih algoritma ketiga. Algoritma 3 memenuhi ketiga syarat yang dibutuhkan ya. Syarat progress bounding waiting tidak dipenuhi pada algoritma 1 dan 2 dapat dipenuhi oleh algoritma ini karena ketika ada proses yang ingin mengakses critical section dan tidak ada yang menggunakan critical section, maka dapat dipastikan ada proses yang bisa menggunakan critical section dan proses tidak perlu menunggu selamanya untuk dapat masuk ke critical section. Lanjut ke algoritma tukang roti. Algoritma tukang roti adalah solusi untuk masalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Danforth-Becker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjualan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu dan urutan orang yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang memiliki masing-masing pelanggan tersebut. Prinsip algoritma ini untuk menentukan proses yang boleh mengakses critical section, sama seperti ilustrasi tukang roti di atas. Proses diibaratkan pelanggan yang jumlahnya n buah dan tiap proses yang membutuhkan critical section diberi nomor yang menentukan proses mana yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam critical section. Nomor yang diberikan adalah sekuensial atau terurut, tapi seperti juga nomor urut yang ada di tukang roti, tidak ada jaminan bahwa tiap proses mendapat nomor urut yang berbeda. Untuk mengatasinya digunakan parameter lain, yaitu proses ID, dikarenakan tiap proses memiliki proses ID yang unik dan terurut, maka dapat dipastikan hanya satu proses yang dapat mengakses critical section dalam satu waktu. Proses yang dapat mengakses critical section terlebih dahulu adalah proses yang memiliki nomor urut paling kecil. Apabila ada beberapa proses yang memiliki nomor yang sama, maka proses yang mempunyai nomor ID paling kecil yang akan dilayani terlebih dahulu. Lanjut algoritma berikutnya, yaitu test and set bagian pertama. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda. Mutual exclusion serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Dalam hal ini akan dibahas beberapa perangkat, yaitu test and set, semafor, dan monitor. Sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi-instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan modifikasi dari sebuah variabel. Instruksi yang disebut dengan instruksi test and set. Instruksi ini bersifat atomik atau instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Kita dapat menggunakan instruksi khusus ini untuk memecahkan masalah critical section yang sederhana. Contoh instruksi test and set selanjutnya adalah algoritma test and set bagian 2. Sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi-instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Instruksi disebut instruksi test and set. Instruksi ini bersifat atomik, yaitu instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Kita dapat menggunakan instruksi khusus ini untuk memecahkan masalah critical section yang sederhana. Berikut adalah contoh dari instruksi test and set. Karakteristik penting dari instruksi ini adalah mengeksekusikan instruksi secara atomik. Jadi jika dua instruksi test and set dijalankan secara serentak, kedua instruksi tersebut akan dieksekusi secara sekuensial. Dengan mendeklarasikan variabel loop, kita dapat mengimplementasikan mutual exclusion seperti contoh berikut ini. Oke, bagian test and set bagian 3. Terlihat di sini contoh test and set dengan mutual exclusion. Do while test and set loop yang mengunci do nothing Tidak, ketika dikunci tidak melakukan apa-apa.
critical section, masuk ke critical section. Loop false, langsung dikunci. Remainder section while true, dan dia bernilai true. Masuk berikutnya, walaupun algoritma di atas memenuhi persyaratan mutual exclusion, algoritma tersebut belum memenuhi persyaratan bounded waiting. Instruksi test and set pada slide berikut sudah memenuhi semua persyaratan critical section. Test and set, contoh test and set ya. Test and set berikut ini coba perhatikan. Sebelumnya kita harus menginisialisasi dua variabel boolean waiting, boolean loop ya. Kedua variabel tersebut diinisialisasi menjadi false untuk membuktikan bahwa persyaratan mutual exclusion terpenuhi. Proses PI dapat memasuki critical sectionnya hanya jika waiting I sama dengan double sama dengan false atau key false. Jika waiting I false atau key false, nilai dari key menjadi false hanya jika test and set dieksekusi. Proses pertama mengeksekusi test and set akan menemukan key false sehingga proses lain dapat menunggu. Variable waiting I menjadi false hanya jika proses lain menimbulkan critical sectionnya. Untuk menjaga persyaratan mutual exclusion terpenuhi, hanya ada dua waiting I yang di set false. Untuk membuktikan persyaratan proses terpenuhi, untuk membuktikan persyaratan progress terpenuhi, kita dapat membuktikan untuk mutual exclusion sebuah proses keluar dari critical sectionnya pada saat loop di set false atau waiting di set false. Keduanya mengizinkan sebuah proses yang sedang menunggu untuk masuk ke critical section. Untuk membuktikan persyaratan bounded waiting terpenuhi, kita perhatikan bahwa ketika sebuah proses meninggalkan critical sectionnya, proses tersebut melihat array of waiting dalam urutan siklus I ditambah 1, I ditambah 2, dan seterusnya, N dikurang 1, 0, dan seterusnya, I dikurang 1. Proses pertama yang berada dalam intersection waiting 1, waiting J true adalah proses selanjutnya yang akan memasuki critical section. Oke, kita masuk ke semafor. Berikutnya adalah algoritma semafor. Dalam kehidupan nyata, semafor adalah sebuah sinyal yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisiasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0 atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semafor pertama kali diajukan idenya oleh Dijkstra pada tahun 1967. Berikut adalah operasi standar pada semafor dalam bahasa programan C. Di sini terlihat void kunci integer same value, while same value lebih kecil 0. Same value itu berkurang ya, min ya. Void buka integer same value plus yang bertambah dia nilainya. Nama asli dari operasi tersebut adalah proberen atau test dan perhogen atau increment. Namun sebutan untuk dua metode ini sangat beragam, antara lain sering dikenal dengan nama release dan acquire, P dan V, serta kunci dan buka. Fungsi wait dipanggil ketika thread akan memasuki critical sectionnya atau ketika thread akan memakai resource yang tersedia. Jika same value kurang dari sama dengan 0, thread tersebut harus menunggu sampai thread lain memanggil. Fungsi buka dipanggil ketika thread meninggalkan critical sectionnya atau ketika melepaskan resource yang telah digunakannya. Tentu saja kedua operasi tersebut harus bersifat atomik karena same value dapat diakses oleh beberapa proses shared resource. Berikut semafor memiliki dua jenis, yaitu yang pertama adalah binary semafor. Semafor ini hanya memiliki nilai 1 atau 0, sering juga disebut sebagai semafor primitif. Yang kedua adalah counting semafor. Semafor ini memiliki nilai 0, 1, serta integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung mengimplementasikan semafor ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semafor. Lanjut ke fungsi semafor. Seperti telah disebutkan sebelumnya, semafor berfungsi untuk menangani masalah
sinkronisasi secara umum, yaitu pertama mutual exclusion. Sesuai dengan prinsip mutual exclusion, jika suatu thread sedang berada dalam critical sectionnya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical sectionnya sebelum dapat memasuki critical sectionnya sendiri. Di sinilah semaphore digunakan. Thread yang akan memasuki critical sectionnya akan memanggil fungsi kunci terlebih dahulu jika tidak ada thread yang lain sedang berada dalam critical section. Thread ini akan memasuki critical sectionnya. Jika terdapat thread lain yang sedang berada dalam critical sectionnya, thread ini harus menunggu setelah thread keluar dari critical sectionnya. Thread tersebut akan memanggil fungsi buka sehingga SIM value akan naik menjadi lebih dari 0, dan satu dari beberapa thread yang sedang menunggu akan mendapatkan giliran memasuki critical sectionnya. Di sini sebagai contoh, misal beberapa buah thread yang sedang berjalan bersamaan. Thread A count sama dengan plus 1, thread B count sama dengan count plus 1. Thread A dan thread B mengakses variabel yang sama, yaitu count, sehingga thread A dan thread B harus berjalan satu-satu. Untuk itu digunakan semaphore mutex yang berupa binary semaphore dengan nilai awal 1. Berikut thread A, ya, kunci mutex, ya, menggunakan fungsi mutex, ya. Count sama dengan count plus 1, buka mutex. Thread B masuk, ya, kunci mutex count dihitung sama dengan count plus 1, buka mutex. Thread maupun yang mengeksekusi kunci tersebut, kunci terlebih dahulu akan jalan terus, sedangkan thread yang tiba belakangan akan menunggu sampai thread yang sudah berjalan terlebih dahulu mengeksekusi buka. Setelah itu kedua thread berjalan lagi dengan normal. Yang kedua, fungsi dari semaphore adalah resource controller. Bayangkan, ya, sebuah restoran yang setiap malam ramai dikunjungi pelanggan. Kapasitas restoran terbatas, tetapi pemilik restoran memiliki kebijakan bahwa semua pengunjung yang datang akan mendapatkan kesempatan untuk makan dengan konsekuensi, yaitu pelanggan harus sabar menunggu gilirannya. Oleh kerana itu dikerahkan pegawai restoran untuk menahan tamu di luar jika restoran penuh, lalu mempersilakan tamu masuk jika tempat telah tersedia. Dari analogi di atas, pelanggan adalah thread, kapasitas restoran adalah resource, dan pegawai restoran adalah semaphore. Semaphore menyimpan banyak resource yang tersedia. Saat thread ingin memakai resource, ia akan memanggil fungsi kunci. Jika resource masih tersedia, thread bisa langsung menggunakannya. Sebaliknya, jika semua resource sedang dipakai, thread tersebut harus menunggu setelah resource selesai dipakai. Thread akan memanggil fungsi buka sehingga resource yang bebas bertambah. Contoh, ya, dapat kita lihat pada kasus berikut. Terdapat 3 buah thread yang berjalan bersamaan. Resource yang tersedia hanya cukup untuk 2 buah thread, thread A, thread B, dan thread C. Critical section, ya, tentu saja harus diatur agar pada satu saat ada 2 buah thread yang berada pada thread critical sectionnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan semaphore multiplex, yaitu sebuah counting semaphore dengan nilai awal sama dengan jumlah resource yang tersedia, yaitu 2. Bagian kedua, resource controller. Di sini terlihat thread A, thread B, dan thread C. Jika 2 buah thread sedang berada dalam critical section, thread berikut yang akan memasuki critical sectionnya harus menunggu kedua thread tersebut selesai untuk dapat memasuki critical sectionnya. Oke, lanjut slide berikutnya. Fungsi semaphore yang ketiga, yaitu sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Oleh kerana itu dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. Mekanisme ini dilakukan dengan memanfaatkan semaphore. Nah, sebagai contoh di sini misalnya terdapat 2 buah thread yang sedang berjalan bersamaan, thread A dan thread B. Namun nilai awal dari variable count adalah 5. Nilai akhir yang diinginkan adalah 12. Oleh kerana itu thread A harus dieksekusi sebelum thread B. Agar hal ini dapat menjadi, dibutuhkan suatu semaphore mutex yang merupakan sebuah binary semaphore dengan nilai awal 0. Thread A
dan thread B berjalan ya. Thread B akan menunggu sampai eksekusi thread A selesai sebelum melanjutkan. Jika kita cermati, sebuah kunci thread akan terus berada dalam waiting loop sampai same value naik lebih dari 0. Padahal di dalam loop tersebut thread tidak memerlukan tugas apa-apa. Inilah yang disebut dengan busy waiting. Semafor ini disebut dengan semafor spin lock. Hal ini tentu saja akan berakibat buruk terhadap kinerja CPU karena loop tersebut membutuhkan CPU cycle, sementara loop tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Jadi sama saja dengan menyia-nyiakan CPU cycle. Untuk mengatasi hal ini dibuatlah sebuah modifikasi dari semafor, yaitu dengan menambahkan waiting queue pada masing-masing semafor. Tujuannya adalah agar thread yang harus menunggu dipindahkan ke waiting queue, yaitu kegiatannya dihentikan sementara. Ketika thread keluar dari critical section tersebut akan memanggil fungsi buka yang mengeluarkan satu dari beberapa thread yang berada dalam waiting queue, lalu membangunkan untuk kemudian memasuki critical sectionnya. Lanjut, keuntungan dari semafor dari segi programming. Yang pertama adalah dari segi programming. Penanganan masalah sinkronisasi dengan semafor umumnya rapi dan teratur sehingga mudah untuk dibuktikan kebenarannya. Kedua adalah semafor diimplementasikan pada hardcode sehingga penggunaan bersifat portable. Lanjut, monitor. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas secara penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh C.E.R. Hoare dan Per Hansen pada awal 1970-an. Monitor terdiri atas data-data privat dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Metode-metode dalam suatu monitor sudah dirancang sedemikian rupa agar hanya ada satu buah metode yang dapat bekerja pada satu saat. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar semua operasi dalam monitor bersifat mutual exclusion. Monitor dapat dianalogikan sebuah bangunan dengan 3 buah ruangan, yaitu suatu buah ruang kontrol, satu buah ruang masuk, satu buah ruang tunggu dalam. Ketika suatu thread memasuki monitor, ia memasuki ruang tunggu masuk. Ketika giliran tiba, thread memasuki ruang kontrol acquire. Di sini thread memasuki tugasnya dengan seret resource yang berada di ruang kontrol atau owning. Jika tugas thread tersebut belum selesai tetapi alokasi waktu untuknya sudah habis dan thread tersebut menunggu pekerjaan thread lain selesai, thread melepaskan kendali atas monitor atau dirilis dan dipindahkan ke ruang tunggu dalam atau waiting queue. Ketika gilirannya tiba, thread memasuki ruang kontrol lagi atau acquire. Jika tugasnya selesai, ia keluar dari monitor, release and exit. Berikut ilustrasinya. Berikut ilustrasi tentang monitor. Kerana masalah sinkronisasi begitu rumit dalam beragam monitor, menyediakan tipe data condition untuk programmer yang ingin menerapkan sinkronisasi yang sesuai untuk masalah yang dihadapi. Condition memiliki operasi-operasi. Di sini ada yang pertama, kerana masalah sinkronisasi begitu rumit dan beragam, monitor menyediakan tipe data condition untuk programmer yang ingin menerapkan sinkronisasi yang sesuai untuk masalah yang dihadapinya. Kondisi memiliki beberapa operasi. Yang pertama, wait, sesuai nama thread yang memanggil fungsi ini akan dihentikan kerjanya. Yang kedua adalah signal. Jika suatu thread memanggil fungsi ini, satu dari beberapa thread yang sedang menunggu akan dibangunkan untuk memanggil kembali. Operasi ini hanya membangunkan tepat satu buah thread yang sedang menunggu. Jika tidak ada thread yang sedang menunggu, tidak akan terjadi apa-apa. Bedakan dengan operasi buka pada semafor. Oke, masih monitor. Ilustrasi berikut ya. Perhatikan ilustrasi berikut. Bayangkan jika suatu saat sebuah thread A memanggil fungsi signal pada condition X signal dan ada sebuah thread B yang sedang menunggu operasi tersebut. Yang sedang menunggu operasi tersebut, B telah memanggil fungsi X wait sebelumnya. Ada dua kemungkinan keadaan thread A dan B setelah A mengeksekusi X signal.
Yang pertama itu signal and wait. A. Menunggu sampai B keluar dari monitor atau menunggu kondisi lain yang dapat mengaktifkannya. Yang kedua signal and continue. B. Menunggu sampai B keluar dari monitor atau menunggu kondisi lain yang dapat mengaktifkannya. Monitor dikembangkan karena penggunaan semafor kurang praktis ya. Hal itu disebabkan kesalahan pada penggunaan semafor tidak dapat dideteksi oleh compiler. Keuntungan dari memakai monitor adalah yang pertama, compiler pada bahasa programan yang telah mengimplementasikan monitor akan memastikan bahwa resource yang dapat diakses oleh beberapa thread dilindungi oleh monitor sehingga prinsip mutual exclusion tetap terjaga. B. Compiler bisa memeriksa kemungkinan adanya deadlock. Ya, itu adalah keuntungan dari memakai monitor. Selanjutnya kita masuk ke monitor Java. Java bahasa programan yang telah menerapkan multi-threading. Karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat mensinkronisasi thread tersebut. Java Virtual Machine (JVM) memakai monitor untuk sinkronisasi thread. Monitor JVM mendukung dua jenis sinkronisasi ya. Di sini yang pertama mutual exclusion. Seperti pada monitor biasa, monitor mengatur thread-thread yang berbagi resource agar dapat bekerja sendiri-sendiri dengan baik tanpa ada yang saling mengganggu. Yang kedua, cooperation. Cooperation berarti membantu beberapa thread untuk bekerja sama mencapai tujuannya. Cooperation berperan ketika suatu thread menginginkan resource dalam keadaan tertentu dan thread lain bertanggung jawab untuk membuat resource tersebut menjadi seperti yang diinginkan oleh thread pertama. Berikut adalah ilustrasi dari monitor Java. Di sana terdapat ada proses yang masuk ya. Lalu di sana ada proses waiting thread. Di sana biarpun proses sudah masuk, tetapi perlu masuk ke dalam waiting thread dan kemudian di acquire. Ya, ketika di acquire, lalu ini adalah bagian dari owner ya. Lalu active thread ya. Jadi threadnya aktif. Kemudian setelah aktif dirilis atau kemudian di acquire ya. Setelah di acquire di release and exit. Di sana oke, lanjut monitor Java. Cara penggunaan monitor Java. Di sini sinkronisasi statement untuk membuat sebuah sinkronisasi. Statement digunakan keyword synchronize dengan ekspresi yang merefer ke suatu objek. Contoh void receives order, synchronize this, ekspresi method. Yang kedua, synchronized method. Untuk membuat suatu synchronized method cukup dengan menambahkan keyword synchronized di depan nama metode tersebut pada deklarasinya. Contoh synchronized void receives order, ekspresi method. Seperti halnya pada monitor biasa, monitor Java juga menyediakan metode-metode tambahan agar programmer dapat dengan leluasa menyelesaikan masalah sinkronisasi yang dihadapinya. Metode-metode tersebut adalah seperti halnya pada monitor biasa, monitor JVM juga menyediakan metode-metode tambahan agar programmer dapat dengan leluasa menyelesaikan masalah sinkronisasi yang dihadapinya. Metode-metode tersebut adalah void wait. Thread yang memanggil metode ini akan masuk ke waiting queue. Thread tersebut akan menunggu sampai ada thread lain yang memanggil metode notify. Void wait long timeout dan void wait long timeout integer nanos. Mirip seperti metode wait. Bedanya ketika timeout dalam milisekund habis dan tidak ada thread lain yang memanggil metode notify. Thread dibangunkan oleh JVM. Void notify.
membangunkan satu thread yang ada di waiting queue yang dipilih secara random. Jika tidak ada thread di waiting queue, maka tidak akan terjadi apapun atau tidak terjadi apa-apa. Find notify all mirip dengan notify, tetapi yang dibangun adalah semua thread yang berada di waiting queue. Lanjut. Oke, sekian materi hari ini. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.